dasar dari sukses adalah, ayo, dasar dari kesuksesan dimanapun itu karakter dan impian sebagai tujuan. Ini karakter sebagai dasar sukses, impian sebagai tujuan hidup. Tujuan, impian sebagai tujuan hidup. Apa tuh? Apa diselesaikan? Impian sebagai motivator, motor penggerak dan sumber inspirasi. Jadi dua ini hal paling penting dimanapun. Nah, kita nggak bahas media sekarang. Di media selesai ya. Sekarang kita bahas di sini. Sukses dimanapun, kunci dua, punya karakter sama. Jadi kalau orang nggak punya ini, nggak akan sukses dimanapun. Tapi kalau di media dia nggak pintar ini, sulit untuk sukses. Dia punya ini, tapi belum bisa ini. Maka ini kan salah satu teknis ini teknis. Teknis tuh yang harus dilakukan di media. Kalau ini bukan harus dilakukan di media, wajib ada. Nah itu dia. Kalau nggak ada dua ini, mimpi tidak jelas, karakter jelek, pemalas, apalagi karakter jelek ini, nggak disiplin semuanya, maka hancur. Nyambung nggak? Paham? Nah, karakter penentunya di mana? Salah satu, iya, oke. Karakter diakibatkan kan kebiasaan setiap hari. Kebiasaan dipengaruhi oleh tindakan pengaruh oleh itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke sini kan. Ini. Nyambung nggak? Oh, sebelum ini ada lagi. Salah satu, kenapa ada orang mau merubah dirinya? Ya, karena dia punya keyakinan. Nah ini. Jadi orang itu mau belajar atau tidak, mau bergerak atau tidak, mau disiplin atau tidak, yaitu tergantung keyakinannya. Perhatiin aja, orang itu gampang. Kan keyakinan itu bisa dilihat nggak? Tidak bisa. Bisa dilihat kalau dari tindakan itu. Jadi karakter orang itu, tindakan itu kan dipengaruhi oleh keyakinan. Kan karakter dipengaruhi oleh kebiasaan dipengaruhi oleh tindakan dipengaruhi oleh yakinnya orang. Kamu enggak? Jadi ada orang hobi ngundang, ada orang udah hobi ngundang, ada orang hobi belajar, ada yang tidak. Faktor di mana? Oke, aku pengen bilang sama kamu, kenapa kamu gini? Apakah kamu bisa ngundang? Bisa. Betul? Apakah kamu bisa gali kedalaman? Bisa. Apa yang buat kamu kehilangan bonus? Itu dia. Faktornya di sini. Terusnya. Jadi ada keyakinan dari kamu yang hilang. Jelas? Itu yang bikin gak ada bonus. Karena keyakinan itulah yang ngedorong kamu untuk prospek, yang ngelakuin kamu untuk ngelakuin seluruhnya. Dan apa yang buat kamu malam ini pengen nonton YouTube? Ada suatu keyakinan. Kamu enggak? Nah, kan dan keyakinannya masa depan hanya untuk orang yang memiliki percaya akan masa depan hanya untuk orang yang yakin akan indahnya impian dan hasil tindakannya di karakter kan. Coba. Jadi apa tuh impian dan tindakan itu dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu sebuah kata yakin. Jadi kalau orang gini, Kak, kenapa ya aku malas prospek? Ada problem di keyakinan kau. Berarti keyakinan kau turun di situ. Paham? Faktor keyakinan ada faktor di mindset. Paham? Di fikir, pikiran bergerak. Itu dia. Baru masuk ke tempat hadir pertemuan atau di lingkungan dia. Paham? So asik so. Jadi kalau keyakinan pengen kembali lagi, apa harus dilakuin? Mindset ini harus positif dulu. Itu dulu caranya. Jadi kalau anda ngomong gimana Kak mengembalikan keyakinan, kan anda ngomong waktu membela baru balik media, ya enggak? Terus ente prospek dewe mati tegak. Ya enggak? Ente memang tidak kehilangan sistem, tidak kehilangan konsep. Benar, emang mungkin masih ingat lah cara prospek ini masih ingat. Tapi problemnya bukan di sini. Problemnya di sini.
di sini udah hilang, ini percuma ke sini. Karena aku ngomong dasar sukses adalah karakter sama impian ada, karakter hancur, selesai. Faktornya apa? Yakinnya udah nurun. Pada saat keyakinan turun, apa sih penyebabnya apa? Kan memang lingkungan kau selama ini tidak mendukung kau untuk sukses, maka lingkungan akan mempengaruhi yakinnya. Apa yang buat kau balik? Karena kau punya mimpi itu aja. Betul nggak? Orang bertahan di Premier League kenapa? Kenapa kita sampai jam 11 masih ada lusin? Ya karena kita punya mimpi. Kalau ngapain dan sini dan kalau udah punya mimpi lagi dan balik sama tidur. Betul nggak? Jelas nggak? Kan gitu. Jelas? Ya anak. Kenapa masih mau di sini? Karena udah mimpi. Jadi faktor keyakinan itu memang kita tidak bisa juga. Gimana kak biar yakin itu dalam sini kan? Iman itu kan ada di sini. Kalau habis sholat Jumat, beda nggak sama sebelum sholat Jumat? Tobat dulu. Habis itu sudah itu lupa lagi. Pokoknya faktor lingkungan itu akan mempengaruhi sebuah iman, keyakinan. Makanya dia kalau kau berkawan sama orang yang udah keluar negeri, yang semangat prospeknya tinggi, tapi kalau satu kosan bertiga di situ berempat ya, berempat sama-sama. Oh iya, berempat. Terus di situ saling kamu justru bukan bikin hemat Gun, yang ada bikin kau bakal down. Gitu loh. Jadi faktor makanya kalau nyari kawan kosan tuh yang semangat. Kalau aku dulu hayat berdua, dia beli mobil panas sana kudo, nah ence itu nyari ini sama-sama ada ngundang, kok ada ngundang, alhamdulillah ada ngundang sama gitu. Nah yang mah itu mati sudah, kan gitu. Bukan hemat namanya, bunuh diri. Gitu. Jadi nyari kawan kosan harus yang bagus, yang positif, yang ini. Nyari kawan berjuang di Melia. Kita memang satu geng, satu komunitas, tapi di sini juga sepeda pinter lah. Ya, dia harus berkawan sama-sama. Pokoknya kau cek base ini sampai bonusnya bagus, siapa yang semangat tiap hari ngundang itu berkawan, karena nanti akan nular dia. Paham gak? Dia akan menularkan sebuah keyakinan sama kau terus, dan itu akan nambah wah luar biasa nih orang. Nah itu keyakinan itu yang akan merubah kau jadi pengen belajar, pengen bertindak gitu. Ya enggak? Apa yang buat aku mau apa tuh mau mendalami ilmu Melia, kenapa aku mau belajar sampai keluar kota ya, karena anda yakin dengan bisnis Melia, anda yakin bahwa apa yang anda lakuin akan membuahkan hasil, dan saya yakin apa yang aku impikan apa cita capai. Coba kalau kita nggak yakin sama mimpi kita, ya ngapain kita capek-capek ya? Karena kita masih yakin aja, masih ada keyakinan bahwa pasti bisa dan itu pasti bisa. Anda mikir gini, tadi Anda mikir gini, sebenarnya setiap hari itu kita ini harus bahagia gitu. Oke, sekarang ini kunci salah satu teknis yang maksudnya dari sistem ini yang bisa membuat kita dekat dengan susah adalah prospek. Kan intinya mainnya cuma satu intinya tuh prospek dan teknisnya prospek. Tinggal prospek benar atau tidak gitu kan, yang penting prospek. Jadi sebenarnya setiap hari kita bisa melakukan prospek nggak? Oke, dan prospek adalah dasar dari impian terwujud. Benar nggak? Prospek ngasilin prospek ngasilin bonus ngasilin impian terwujud. Betul? Benar nggak? Berarti prospek adalah dasar mencapai impian. Nggak prospek? Makanya orang yang aku sering bilang kemarin, nggak usah bahas bonus. Ngapain bahas bonus? Lebih baik bahas apa? Hari ini prospek siapa? Nah itu, bahas bonus capek. Kenapa? Kayak hari ini aku udah bonus capek. Mending ente evaluasi dari apa yang ente belum lakuin, itu yang harus ente garis bawain tuh. Ya enggak? Jadi bukan bonusnya tapi prospeknya. Setiap hari sebenarnya seharusnya kita bahagia. Kenapa? Karena setiap hari kita bisa ngelakuin prospek. Ya dong. Benar gak sih? Setiap hari kita bisa ngelakuin prospek. Artinya kalau kita dikasih waktu untuk melakukan prospek, sebenarnya setiap hari yang kita lewati sebenarnya selalu mendekat ke impian kan? Impian dasarnya prospek. Kalau sampai impian adalah 1000 kali prospek, berarti setiap hari
itu mendekat ke impian sebenarnya kalau sadar. Benar ya? Setiap hari kita lakuin emailnya di sebenarnya mendekat nggak impian? Dekat. Kalau yakin. Benar nggak? You know, setiap hari ada home prospek. Sebenarnya kamu senang ada home prospek. Kenapa? Karena home prospek ini yang dilakukan setiap hari akan membuat aku lebih cepat menuju apa yang aku pengen. Karena prospek dasar mendapatkan impian. Jadi kalau prospek ini aku lakukan terus setiap hari, aku akan cepat sampai ke tujuan. Nah pertanyaannya, yakin atau tidak? Prospek itu apa? Tindakan, karakter. Yakin apa tidak? Nah itu dulu. Kalau yakin, pasti dilakuin. Benar nggak? Coba, nah itu, Anda mikir, iya padahal Tuhan tuh baik sama kita, ngasih modal kita adalah waktu. Jam 12 nanti, tank. Oke, 24 jam buat kau dia. Silakan dekati impian kau, kan itu. Hari ini aku harus prospek nih, mendekati impian aku. Kan tiap hari tuh kita kasih waktu buat ngedekati impian. Nah, soal mau atau tidak memanfaatkan waktu, terserah. Kan gitu. Tapi sebenarnya waktu itu Tuhan kasih ke kita buat kita manfaatkan untuk mengejar apa yang kita pengen. Manfaatannya terserah masing-masing. Nah, gitu. Karena dasar dari impian terwujud kalau di media adalah prospek. Berarti logikanya adalah kalau setiap hari dimanfaatkan untuk prospek, otomatis impian pasti. Kalau paham konsep, tiap hari deh ngundang prospek belajar, oh jangan fokus deh ini, pasti nyampe. Udah mungkin ya nyampe. Yang penting itulah dievaluasi. Karena harus ada ilmu pembelajarannya biar omset semakin sempurna. Ada pertanyaan di sini? Nyambung nggak sini? Ada yang rekam? Ada. Dari awal kan? Iya. Siapa? Evita. Sampai sini nyambung nggak? Jelas ya? Ya, jadi melodi sederhana. Makanya apa sih faktanya? Faktanya adalah semua latar belakang bisa sukses. Itu fakta yang membuktikan bahwa melodi sederhana. Kenapa? Karena tidak ada satupun perusahaan yang bisa membuat anak SMA itu bisa punya penghasilan. Coba Anda cek. Ada nggak? Nggak ada, cuma perusahaan media. Berarti ini bisa hebat. Hebat. Semua latar belakang. Pegawai rumah makan bisa. Anak SMA bisa, kuliah bisa, pengangguran bisa. Hebat ini bisnis. Faktanya udah dibuktikan Mele selama 20 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa belum sukses? Nah itu teman-teman tuh harus gitu. Di Mele tuh harus, nggak mungkin aku udah sukses, aku nih Unsri. Masa anak SMA beli mobil aku, terus buat apa aku kuliah aja itu berarti kan? Kita tuh mikirnya jadi kritis kan? Apa jadi sarjana WGM? Bener? Kalau kalah sama budak SMA kan kayak itu. Kalau di Medan itu lucu gitu nih. Hah? Tidak kuliah? Tidak. Beli rumah? Beli cacang. Kita kuliah capek-capek kan? Duit lah habis. Ada. Beli kunci rumahnya beda beli nih. Kan kayak itu. Nah jadi kamu tuh harus gitu. Kalau aku di Medan kayak sekarang nih. Anak kan ada hobi bagian, ada bilang Bib, mau evaluasi nih apa yang harus anak lakuin lagi ya. Ya karena nggak boleh aku cek ini tuh nggak boleh. Kalau kamu kan harus ku denda dulu kan. Denda gitu kan. Nah kalau aku tuh nggak usah gitu, lebih bagus nggak perlu dengan aku yang Reza denda ya, ya 15.000 nggak ada. Ya, kau udah ada duit mati, ya, udah selesai, sadar dewek sudah. Kalau kamu kan nak ayo telepon sekarang, keluar keluar sama siapa ya kan, baru buka gubuk gitu. Karena belum sadar. Jadi kalau aku tidak aja, anak nyingok be, kan tanggal 1 gajian, udah mulai berhijau tuh, wah pokoknya gimana caranya harus ada, apalagi sekarang, anak nyingok bayar dan perut be bayar, jadi anak bapak, wah jangan banyak goyang nih, semakin mahal belanja, wah tem,
500.000. Mana? Sama obatnya 700. Baru masuk bengkel kemarin 700.000 lagi. Lu bayangin tuh, satu hari aku ngabisnya 1,4 juta. Itu hidup. Aku udah perlu denda 50.000, itu nggak perlu itu. Nggak denda, nggak perlu saya hidup saya penuh dengan denda. Hidup saya udah penuh dengan denda kalau sudah dalam sini nih. Jadi, nah kayak itu, nanti kamu akan ngerasain itu. Dan aku cuma bilang sama kamu, umur kamu ini umur emas. Aku ngomong sama Widya, Wid kata kamu, selamat wisuda, aku bilang. Tapi sayang, aku bilang, wisudanya tidak keren. Kenapa? Karena cuman pengen apa tuh, cuman ini mereka tuh, cuman ngalahin logam. Udah habis masanya. Ya, maksud aku masih bisa, tapi nggak keren aja gitu, nggak keren lagi. Coba kalau dia mahasiswa udah mobil tuh kan gini lah dia. Apa beda dia sama kawan dia kalau udah tamat? Dia akan dapat kerja bagus mungkin. Dan ketika dia punya mobil, menurut kawan tuh macam mana? Ya biasa aja dia akan anggap bahwa oh ya kerja mungkin kan gitu. Tapi kalau zaman kuliah masih di kelas berdua tapi kunci mobil di meja, nilai-nilai kayak gini ini anda akan dapat di SMA, tamat SMA luar negeri itu nggak akan lagi saya ketemu. Kau nggak akan lagi ada SMA lagi. Jadi momen-momen kayak ini dan ini nggak boleh hilang. Tukang gojek berangkat ke Turki, kapan lagi cak itu momen-momen. Jadi harus muda-muda aja deh, jangan disia-siain, jangan masih kuliah juga. Justru kuliah inilah yang harus bikin prestasi yang luar biasa dalam hidup kamu. Dan itu akan kamu cerita sampai nanti. Cak ngomong, aku belum kuliah udah beli mobil, itu akan cerita terus, bahkan sampai ke anak nanti. Tapi kalau udah tamat kuliah baru beli mobil, apa kerennya? Apa kerennya? Kalau menurut kakak biasa aja. Kayak aku sekarang nih beli mobil lagi, biasa aja udah. Beli rumah udah biasa, udah nggak keren. Udah biasa aja. Oh, kawan aku juga ada yang lah kredit rumah. Jadi udah nggak keren di zaman aku. Gitu loh. Nah, kamu nih ada saat itu lah. Coba bayangin misalnya dia sebelum wisuda, karena dia bisa dari sekarang. Pas wisuda, tadi siapa yang datang wisuda? Dia datang nggak? Nggak datang. Kuliah. Hah? Kuliah. Oh, tadi kuliah. Kau datang? Coba. Tadi kau bayangin, pas wisuda cek itu mobilku diantar. Wah, mobil datang. Wah, turun banget. Coba, ada lagi sudah pakai itu, coba foto langsung. Wah, itu tidak akan ada lagi momennya. Cuma sekali itu kan? SMA cara-cara. Wah, guys tuh kamera, langsung luar negeri belakang. Nggak ada momen lagi, cuma sekali itu lah SMA. Kapan lagi saya itu? Cak Lizan, kan momennya dapat terus SMA beli motor. Nggak akan lagi dapat yang lain. Nah, jadi momen-momen masih muda aja ini teman-teman dapetin momennya. Memang nggak? Jadi jangan sampai diselesain. Ya, kan lewat kayak Rizko udah lewat momennya. Ya, paling lagi nunggu kawin misalnya. Sebelum kawin beli mobil. Tapi udah beda, memang udah beda gimana? Kalau zaman kuliah tuh dan kau bisa pakai mobil itu di kuliah mah itu nah. Wih, kau paling kayu, anak ngeraso nah soalnya. Tapi anak juga termasuk udah telat. Kenapa? Karena anak udah semester akhir, udah jarang yang kuliah kan. Ya kan udah jarang ada yang kuliah. Gitu. Tapi kalau semester 5, semester berapa? 2 kan? Nah, semester 5, semester 4, itu lagi orang asik-asiknya kuliah tuh. Ente udah mobil Brio kuning. Itu gue ya, karena itu kacamata muka sebesar Ida itu kan. Wah, udah beda dia. Pokoknya momen itu akan dapat lagi cuma sekali seumur hidup. Ya udah, kan kamu lagi S1. Ada nanti S1 lagi, tambah S1 lagi. Enggak ada, paling S2. Tapi S2 pun orang bapak semua. Ya S2 sama saya kuliah S2 kemarin. Aku paling muda sini. Ada kawan bapak aku, kawan SMA. Kawannya aja dulu. Reza bukan? Kenal bukan? Kawan Pais. Kawan ayah. Iya, STM. Coba telepon bapak. Halo ya, ada kawan ayah. Weh, saya ada bapak. Sekelas sama anak.
Ya sekelas. Oh iya sekelas sama oke. Bapak pas matematika nyontek ya. Matematika. Kau bayangin tuh. Jadi S2 juga gak keren tetap. Yang keren tuh S1 SMA. Pokoknya di bawah S1 tuh raihlah prestasi-prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena orang tua belum nagih, kan? Orang tuh belum terlalu ente minta ente sesuatu kan. Nah inilah momen untuk ente munculkan diri itu di situ. Kawan-kawan belum ada gawe kan, masih tidak jelas segala gawenya. Apa itu udah nggak up. Ini dosen-dosen bengong juga gitu. Kan gitu. Apalagi, Bu ada nomornya apa? Seven Bu. Sebenarnya nak ngeliatin bonus aja. Iya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ke ibu, kadang-kadang lupa pertanyaan ke ibu, ya, padahal nak ngeliatin Bo, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, penilai ibu itu di privat loh buat ibu-ibu itu ya. Ibu itu baik di privat ya. Kalah gaji aku. Dia datang ke kantor ibu, iya Bu, itu gimana itu jutaan-jutaan aja. Oh, nah, jadi hal-hal kayak ini harus kamu dapetin momen. Nah momen itu hanya sekali seumur hidup. Makanya tadi aku share ini hanya sekali seumur prestasinya harus dicapai. Ya anda cuma ya kayak lihat Rizka lewat sudah, ya Widya lewat, ya udah. Apa momennya lagi? Kawin paling. Apa lagi momennya? Paling itu lah bagian orang tua paling saya itu udah. Kalau untuk momen anak mudanya itu udah lewat. Untuk anak muda yang mau nge-up itu udah nggak bisa. Tapi kalau untuk orang tua wajib ya bisa sampai kapanpun lah itu tetap bisa lah gitu. Tapi kalau untuk momen anak mudanya, wah aku ini nggak kamu nih sayang kalau kadang-kadang aduh kalau kamu tidak maksimalin sayangnya padahal ini bisa momen alen baik kalau ente punya nggak usah berio lah agia kuning lah, wah keren lain ke kampus. Nah gitu, kawan pakai Pajero bodoh lah sana udah yang penting alen pakai mobil kerja sendiri keren dah Kopoltek kan? Kopoltek kan? Asli sebelahnya kan? Parkiran khusus anak Melia. Bukan, parkiran khusus keringat sendiri. Terus tuh, kok bikin pakai piloks keringat sendiri. Nah, momen itu harus dapat. Oke, dan ini hanya satu kali. Nah ini jadi bahan evaluasi teman-teman. Jadi cek aja, Anda kurangnya di mana? Di keyakinan, perbaiki teman. Mindset teman-teman dipikirin. Gimana cara memperbaiki ini? Memperbaiki dari sisi lingkungan, ilmu, pengetahuan, informasi. Penting informasi. Paham nggak? YouTube. Coba kalau Kak gimana cara mengembalikan mindset biar positif lagi? YouTube. Nonton Pak Nababat tuh nonton. Aku kalau udah ini, aku di laptop pakai biru itu ada satu khusus namanya keyakinan. Isinya Pak Nababat sama Pak Said. Kalau nggak salah berapa video tuh, sekitar 16 video. Kalau aku udah drop waktu itu, kalau sekarang sih udah mungkin lagi drop tuh anak di rumah makan apa gitu nah. Kalau dulu zaman masih itu, itulah ini andalan aku. Tuh setel 16 video pakai headset di kosan dulu dewean, pakai headset dengerin. Wah, makan lagi udah, semangat lagi, yakin lagi, prospek lagi semuanya. Jadi aku ada andalan itu, karena Atan kata lagi, ya aku tuh kan aku Pak Bagir langsung. Bib Dede kan, Bib Dede Pak Bagir. Tapi tidak mungkin aku nak ini kudu dengan Bib Bagir mana ada aku. Bib Don. Nah, nggak ada itu. Wah, nggak Bib Bagir itu cuma satu siap. Dede itu baik. Aduh, kamu kan enak kalau sama Aplen. Dia ke apa? Naya ke Susan. Kok, mak mano kak aku Faro. Nah itu enak tuh. Enak. Tapi kalau apa aku nama nanti mau Bib Bagir coba. Bib Don. Ya udah berhenti jadi bagian aja itu kan. Ya aku kan berhenti wae. Itu. Ya karena enggak ngedidik gitu. Jadi aku nyari yakin dewe. Ya udah dari YouTube. Lah aku belajar ilmu-ilmu flashing itu dari YouTube. Karena belajar dari YouTube, sekarang mau belajar kayak itu. Jadi itu cara itunya teman-teman ya. Kalau teknisnya apakah Anda nggak tahu teknis? Anda semuanya tahu teknis. Kenapa? Karena Anda sudah pernah ngebuktiin, ngundang bisa, prospek bisa, sampai posting bisa, gali kedalaman bisa, dan aku yakin bikin prospek masih bisa. Karena udah sering. Bu, dan urutan prospek tahu? Tahu. MC dulu apa langsung KKS? MC dulu. Ngomong nggak? Ada mungkin langsung KKS dulu. Assalamualaikum, teman-teman semua ilmu kehidupan. Enggak ada mungkin. Artinya kamu udah ngerti dari sisi
Tapi aku perbaiki dari nilai edifikasinya. Yang penting ada nilai-nilai harus aku jaga, pakaian semuanya, sikap, cara ngomong semuanya, tepat waktu semuanya itu harus jaga. Enggak lalu yang ragu soal kak aku bagus untuk edifikasi karakternya. Kadang ngomong kak kenapa ya aku bisa semuanya tapi kok tidak posting-posting? Ada yang salah di kau. Apa impianku yang terganggu? Kak gimana biar memunculkan keyakinan lagi? Sering-sering bayangkan impian, sering-sering pegang impian, sering-sering tulis impian. Jadi menanamkan impian itu ditulis, didengar, dirasakan. Impian itu harus di fill in, gitu ya. Kayak mobil, datengin mobilnya, masuk mobilnya di showroom, rasain feelnya. Mau keluar negeri, tonton film luar negeri, nonton itu deh. Biasa headset. Kenapa headset itu akan fokus gitu, suara di situ doang. Karena aku kan sering bikin video-video kan, nah itu tonton. Tapi benar-benar pakai headset malam-malam. Jangan begini, kalau gini pun kadang-kadang woi, motor itu dia akan ini. Tapi kalau headset itu yang apa gitu? Kalau hilang keyakinan, headset keyakinan, Pak Nababan. Kalau keyakinan itu Pak Nababan sama saya. Kalau ilmu balik. Kalau ilmu ketuhanan balik. Ya enggak. Itu dari lingkungan dijaga. Berteman dengan siapa itu penting Melio. Kalau berteman sama yang non member wajar lah, salah pasti salah lah, itu pasti tidak akan frekuensi. Tapi sesama member aja kadang-kadang harus jaga dia sama Alen juga. Kalau udah Alen agak miringnya Alen, jangan yang mau Alen lagi kan itu ya. Tapi tidak bukan jangan ngomong aku udah galak bukan sama kau, tidak berjauhan lah ya. Bener loh kita nih nggak, aku udah jamin loh Tari hari ini semangat belum tuh. Nah kayak ini sekosan sama Anggun, seharusnya Anggun bisa ngasih aura positif ke Tari, tapi aku juga udah tahu apakah justru Tari yang ngasih aura positif ke Anggun. Ya, bisa jadi gitu lah. Jadi entah semuanya negatif, bisa jadi curhatnya malam-malam kau cak mana kau katanya nangis berempat kan. Nah, bisa jadi. Nah aku udah tahu apa yang akan terjadi habis ini, makanya harus hati-hati di kamu. Oke? Ya, mungkin ini lebih cukup ya. Jadi ini semoga jadi semua inti dari otak kamu lah. Masuk Pak Eko? Masuk. Ada yang pembahasan ini yang masuk di kamu? Masuk yakin? Nah, kau yang mana? Nah, keyakinan ya. Berarti harus ini langsung datang merapat nonton video. Penting nonton video ya, YouTube pakai headset. Pokoknya hal-hal kalau kamu berpatok pada keyakinan, masalahnya keyakinan yang harus perbaikan mindsetnya. Itu dulu. Bukan caranya. Bukan cara Melsa. Karena Melsa udah buktikan cara Melsa pernah posting. Berarti bukan di situ. Masalahnya adalah di otak kamu ada yang salah. Apa pengaruh otak? Lingkungan kamu. Kayak kemarin ada cecetan kan, yang lainnya. Apa? Nah, itu akan mempengaruhi yang namanya lingkungan. Nah, kan mengaruhi mindset. Nah itu makanya di situ-situlah. Kecuali dan belum bisa galau dan ngapa kak? Ya memang kau belum bisa galau itu. Nah udah itu. Tapi kalau ente udah biasa ini Tari, ente udah biasa ngundang rajinnya, udah biasa itu. Berarti bukan di sini problemnya itu. Nah problem itu ada di sini di bawah ini. Apa yang ente pasti ada sesuatu. Apa impian ente nggak jelas atau cuma apa memang yakin ente memang berkawan sama yang salah. Itu penting loh. Hendrik berkawan sama siapa? Hati-hati. Iya, yang sama-sama palesu kan mempengaruhi, gitu, mempengaruhi karena di sini ngaruh dia. Dia santai, itu nah. Coba kalau dia berkawan sama yang tiap hari prospek dia, panas aja. Panas, mau tidak mau kau pasti akan gelisah juga ya. Aku belum puasa. Tiba-tiba dia post tuh, loh, beripet. Ya Allah, kau akan panas. Coba kalau ini, aduh panas tak? Kate, alhamdulillah aku juga kate. Ada bonus kate, alhamdulillah aku juga kan. Ada bonus kate. Jadi sama kate sama dia tenang deh. Coba kalau berkawan sama beli motor, beli mobil, itu cemas nanti pasti. Ya Allah, mana? Coba aku waktu kayak beli mobil itu, wah aku yang panas. Motor aku jajal kayak mana? Jadi nggak tahu ya, tiba-tiba panas biar orang terus. Wah itu, dan pada prosesnya sama itu juga. Tapi kepengennya itu jadi pusing sama itu lah. Jadi ke bawah mindset. Jadi faktor lingkungan itu mengaruhi. Jadi kalau di sini kamu udah hebat, musuh makan hebat, udah menguasai, coba di sini diperbaiki.